Sini sayang. Bangun dia Peluk sini, semuanya. peluk. Peluk dulu sayang. Bangun. Peluk. Oke, good boy. Bangun. Ini dia, ini anak sayangan Gak apa, gak apa sayang, gak apa sayang, gak apa. Bastian anteng tuh, Bastian diam. Toel aja. Tadinya sebelumnya pas baru datang juga. Oke guys, di video kali ini kita akan mempertemukan Bastian dan juga Monyong. Ini dia Monyong nih. Coba kasih unjuk dulu. Monyong udah ngantuk Nyong. Monyong udah ngantuk aja kayaknya. Jadi gitu Mas tuh. Iya, kayaknya dia udah ngantuk kayaknya guys. Si Monyong ini. Alah. Ini Monyong ini adalah buruk hasil rescue yang sekitar 2 minggu lalu ya. Ada 2 minggu. Ya 2 minggu, kurang lebih 2 minggu lah. Belum sebulan kok. Kurang lebih 2 minggu ya. 2 minggu kita rescue waktu itu guys. Nah, Monyong ini baru mulai jinak karena apa? Karena baru kepegang. Hari ini emang baru kepegang sih baru. Emang sebenarnya dari kemarin udah jinak. Cuma baru sempat ngeluarin lah. Istilahnya baru akan kita pertemukan dengan Bastian gitu rencananya. Ini si Monyong dia udah ngantuk banget ini. Ini terbalik. Ada aja lu Monyong. Suruh duduk dong. Dia tiduran tuh. Malah garuk-garuk. Allah, udahlah. Kelihatan enggak di kamera? Kelihatan lah. Kelihatan ya? Sih kelihatan. Oke, sebelum biar nggak berlama-lama, kita panggilin aja kali langsung Bastiannya ya. Gue pegang rantai dulu ya si Monyong. Iya, coba lu kasih keamanan dah, jaga-jaga. Kalau si Monyong ini sama Bastian ini kemarin sempat berantem. Kemarin sempat berantem juga memang. Walaupun ya secara mental Monyongnya udah kalah sebenarnya. Cuma si Monyong masih mempertahankan harga diri guys. Masih mempertahankan harga diri dan dia masih nunjukin bahwa dia tuh laki-laki juga pejantan gitu. Gua bukan orang yang bukan monyet yang cengeng kalau kata dia sih gitu ya. Mungkin kayak gitu kalau tapi dia udah kalah gitu. Tapi dia sebenarnya udah kalah. Dan gitu. Si Monyong merasakan bahwa Bastian udah luka sama dia di bagian dagunya sini. Dagu kiri ya dia. Iya, sebenarnya Bastian tuh nggak kalah, cuma kanan deh. Cuma dia bonyok. Bastian bonyok tapi nggak kalah. Si Monyong yang udah ngakik aja, udah ketakutan sebenarnya. Orang dikit doang. Tapi ketika dipisahin, pas gua ngeliatin gue pisahin, si Monyong ini nantang lagi. Kayak belum selesai gitu. Lihat tuh nanti, malah begitu. Dia masih coba-coba. Ya intinya mah gitu, malah jadi dendam lah, belum selesai gitu. Karena dia nggak ngerasa sakit dari Bastian, cuma dibanting-banting doang. Makanya palanya benjol palanya. Tapi Bastian lebih banyak Bastian tuh lukanya. Bangun dong. Dia masih melek tapi. Bangun dong, Nyong. Ini udah lemas banget, ngantuk kali. Ngantuk ya? Ngantuk Monyong ya? Nyong. Kupingnya nyautin tuh. Nyong. Kupingnya gerak. Nyong. Coba kita panggilin langsung Bastiannya ya. Bastian. Sini. Dia udah malas banget itu. Sini. Ngantuk banget dia. Sini sayang. Bangun dia peluk sini, peluk. Bangun. Oke, good boy. Bangun. Ini dia, ini anak sayangan. Gak apa sayang. Gak apa. Bastian anteng tuh. Bastian diam. Bastian ngantuk. Monyong sini. No. Tuh, lihat kan tatapan Bastian ke Monyong. Gak apa. Dia mengintimidasi Monyong. Monyong ketakutan. Sebenarnya Monyong takut. Cuma ketika diserang sama Bastian, dia nggak tinggal diam guys. Ini sebenarnya harga dirinya si Monyong tuh lumayan tinggi tuh. Sebel dia. Sebel banget deh. Dia larang-larang ya. Tuh. Dia nggak mau diatur di depan si Monyong. Harga dirinya itu tinggi guys dia. Saya dulu. Makanya ini fungsinya dipasang kalung ini supaya buat dikontrol. Kalau nggak dipasang ini tuh, kalau berantem tuh susah misainnya guys. Nggak ada kalung gimana? Tuh, sebel, ngambek. Kesel banget ya. Ngambek. Udah mulai menggebu-gebu gitu, pengen ngajar si Monyong sebenarnya. Balas dendam dia bekas koreng. Ini dia guys korengnya nih. Ini koreng di sini tuh sini juga ada bekas luka ya. Namanya monyet begulat itu kan guling-gulingan. Udah nggak tahu kenapa aja ya. Udah nggak tahu gimana dah pokoknya. Posisinya emang nggak lihat. Jadi cerita itu lagi lewat jalan nih kan. Nenteng Bastian. Ya, gue fokus ke depan dong. Karena mau ke keran. Itu fokusnya Monyong yang narik kan ya? Monyong narik. Monyong narik duluan. Karena yang mau mulai Monyong. Yang mulai Monyong. Ini posisi kan teritorinya si Monyong kan. Monyong diikat di depan kandang merah kan. Dia ini teritorinya si Monyong. Gue bawa Bastian lewat nih. Ya mata gue fokus ke keran. Pas gue lewat, tiba-tiba ketarik gue. Si Monyong narik si Bastian nggak terima. Dia merasa dia alpha kan. Berarti mendahului dia tetap ya, dia
mau coba lagi gitu. Ya, yang ngedulin dia, Bastian bela diri. Dia nunjukin, wah songong banget lu, orang baru. Gue jagoannya di sini. Nah, iya gue jagoan di sini. Bener-bener. Gitu. Sebenarnya tadinya tuh dia nggak mau ada perlawanan sama sekali ya sama Monyong ya awal-awalnya. Kalau Monyongnya nggak duluan toel aja. Tadinya sebelumnya pas baru datang juga aki-aki. Toel aja. Tadinya sebelumnya pas baru datang juga toel aja. Tadinya sebelumnya pas baru datang juga Toel aja. Tadinya sebelumnya pas baru datang juga. Ya maksudnya pas Monyong baru datang juga Bastian biasa aja gitu. Paling cuma gonggong dikit ya namanya Iya, dia menunjukkan biasa alpha aja. doang gitu. Betul. Gak ada serangan kayak narik, gak ada gitu. Bastian Karena- ini nyambut sebenarnya ada apa monyet baru. Karena dia tuh meremehkan si Monyong juga sebenarnya ya. Iya. Kamera gue kayak ada nyamuk ya. Kurang ajar banget. Pas banget. Nah, jadi si Monyong ini karena dia udah ngerasa lama di situ, itu udah ada seminggu kali ya, 3 hari 4 hari lah. Pas Tiga. dikit ya? Iya, pas digigit itu 3 hari 4 hari lah si Monyong di situ kan. Nah, si Monyong ini udah merasa bahwa tempat itu adalah teritorinya dia. Udah ngerasa itu tempatnya dia gitu kan. Jadi akhirnya si Monyong ini merasa ada monyet lain yang masuk ke teritorinya dia. Makanya ditoel sama dia. Ngapain lu lewat-lewat sini katanya gitu. Dia Monyong ini gak Nah, tenang gua dia. alpha kata Bastian. Dia gak tenang mas, cuman dia melek. Cuman dia lirik-lirik gini itu, Iya. lirik-lirik. Dia mau tidur tapi nggak tenang, ada Nggak tenang Bastian. dia. Bastian mah santuy aja liat noh, jajutin tangan. Cuma sebel aja dia dalam hati. Wah, Nah, cuman masih dalam kontrol gitu. gue berusaha kontrol supaya kita bisa deketan nih sama si Monyong. Monyong. Karena nanti suatu Apa saat ya? pun pasti kita bawa nih Oke. monyet 2 bareng gitu. Gimana Takutnya- caranya ini monyet jadi monyet edukasi. Hmm. Nah kan selama ini selalu dibilang itu mah Bastian karena ompong gitu kan. Karena ompong aja makanya bisa dijinakin. Coba yang bertaring, mana bisa begitu. Nah, nih bertaring. Tunjukin larinya lah. Ngomong doang lu ah. Tunjukin Kan nggak dong. gini. Tadi sangkanya ngomong doang lagi. Nah, kelihatan bisa ya ada. bertaring ya. Ini ada 2 POV nih. Satu kamera di sini. Ini nanti Di tayang sini. di YouTube-nya Bastian. Sipit, Bastian Sipit ini baru sahabatku. Ya, ini nanti satu lagi tayang di sebelah sini. Ini ada 2 kamera, ada 2 POV. Emang agak bingung juga nih. Kemana-kemana. Nanti kalau yang di sini kemungkinan besar akan tayang di Beruku Sahabatku. Yang sebelah sini, kamera sebelah sini akan tayang di Bastian Sipit. Bastian Sipit. Nah, Tapi ntar akun yang itu ganti aja kali namanya. Jangan Beruku Sahabatku. Monyong. Monyong Bogel. Bagus tuh namanya. Dia kan bogel nih. Dia kan Bastian Sipit, matanya Sipit. Nah, kalau itu bogel badannya dia, bulat gitu loh, gendut. Sebenarnya nggak gendut banget sih ya, tapi emang bulunya itu megar gitu. Dia jadi kelihatannya gendut. Ternyata bulu dia ini tebal banget guys, tebal tapi nggak panjang ya. Iya, Tebal dia tapi nggak panjang. lebat, bulunya lebat. Kalau Bastian ini bulunya panjang, walaupun emang dia bulunya nggak terlalu rapat banget gitu ya. Apa karakter bulunya tuh nggak terlalu rapat-rapat gitu, nggak terlalu banyak banget, nggak terlalu Tapi lebat. panjang mas. Tapi panjang. Tuh, ini berapa kali tuh? Dia panjang Tuh. soalnya. Tuh. Iya. Tuh. Berapa kali jari tuh? Coba kalau Monyong berapa jari? Tuh. Harusnya diukur sih pakai penggaris. Oh, dia tetap tebal juga di. 2, 3, 3 masih lebih 4 kan? 4. Dia berapa tadi? 4 juga ya? Sekitar 4 lah. 1, Cuma kayak panjangan dia gitu ya. 3, 4 sama lah. Soalnya dari segi umur juga udah jauh ya. Udah jauh. Tuan Bastian. Jadi lihat dari muka juga kelihatan dah udah. Iya. Aki-aki. Tuh nggak ngantuk kayak gitu. Second dulu Bastian. Bapak-bapak. Ngantuk. Oh, ngantuk second dulu. Good boy. High five. Good boy. Peluk. Bastian, peluk dulu. Males lu. Kenapa sih bad mood dia, guys? Nah, lagian gue nggak boleh marah sih gitu Iya, kali dia ya. mau berantem sama si Monyong, tapi kita tetap kontrol. Kita berusaha untuk gimana pun caranya lah kita upayakan biar ini monyet 2 ini bisa akur gitu loh. Emang susah sih bikin Bastian akur tuh nggak gampang. Cuma kemarin ya, cuman baru kemarin ya si siapa yang baru bisa akur sama dia tuh. Iya, satu-satunya monyet itu bisa akur sama Bastian tuh. Tapi dia soalnya karakternya tuh beta banget. Iya, karakternya beta. Kalau ini dia kalau dibilang alpha ya dia cengeng, tapi ya enggak, soalnya kan dia pas di sana kan nggak ada teritori. nggak ada yang ngalpain dia. Iya, Dia belum ada alpha juga di sana. Teritori sih. Sebenarnya teritori aja dia. Bukan karakternya alpha. Cuma tengil kalau gue bilang. Tengil, iya betul. Karakternya tengil. Coba pelan-pelan di kesini deh. Lu pindah dulu. Lu sebelah sono,
Nanti si Oh iya, monyongnya monyong sebelah sini ya. tarik Dia pelan-pelan tiduran. ke sini biar dia di tengah sini kalau bisa. Oh, iya. Kalau bisa monyongnya deketin, jangan Bastian. Kalau Bastian deketin Iya, dia kalau emosi. Bastian deketin monyongnya takut, guys. Iya. Nah, Sebaiknya ini memang kita perlihatkan ini tetap fungsinya kita fungsinya kontrol. iya. Kita lihat Ini tetap fungsinya. kita kontrol Bastiannya supaya dia nggak emosi, guys. No, Monyong. monyong. Tuh, monyong ketakutan, guys. Monyong Ya takut kan? banget ya. Pelan-pelan. Tarik pelan-pelan. Gendong. Bisa nggak digendong? Iya gitu gendong. Oh, berat banget. Nggak boleh gitu monyong. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Dudukin dulu. Suruh duduk di situ, suruh duduk di bawah situ. Bentar, dia berenang di pangkuan gue Iya, dulu. pelan-pelan. Cari kutu. Nggak boleh Pempesnya. dibudel-udel kayak pempesnya. Pempesnya kenapa sayang? Kenapa sayang pempesnya? Apa? Nggak boleh gitu sayang. Pasien udah mulai nggak nyaman nih. Tapi seiring berjalannya waktu dia bakal nyaman kok. Emang kayak gitu cara melatih monyet biar akrab. Tuh. Ya kan kejang-kejang. Apa sayang, nggak apa-apa Itu sih. dia akan nyaman. Sayang, Ya. nggak apa-apa sayang. Nggak dia apa-apain, nggak apa-apa. Bastian anteng kok. Tuh ditahan sama Mas Apis ya. Dia nahan banget. Dia gelisah tuh cari kutu gitu tuh. Sendernya sini nggak apa-apa. Nah gitu, Bobo. Kakinya dilurusin. Nah, Itu lurusin Nyong. Ini dia lumayan ini juga hair loss guys, karena kan 2 tahun dia nggak keluar kandang kan kemarin katanya. Nih hair loss dan ini udah mulai tumbuh nih bulunya dikit-dikit. Mungkin kalau dari jauh nggak kelihatan ya, tapi ini udah kelihatan udah mulai tumbuh nih dikit-dikit. sama di tangannya dia ya, di tangan tangan juga hair loss sama di juga tangan dia. nih. Tapi ini buat ukuran usia katanya berapa? 6 tahun ya? 6 tahun segini kayaknya gede banget ya. Gede banget ini usia gini 6 tahun. Bongsor ini. Hitungannya bongsor lah. Bosan udah bete nih. Ya, bete banget dia. Muter dari tadi mau balas dendam nggak bisa. Ntar gue ngeliat kamera dulu. Ini kira-kira masuk nggak frame? Nggak bisa ditinggal ya? Nggak bisa ditinggal mas. Bisa. Bentar. Aman masuk. Ini gua aman nggak? Aman masuk semua. Aman. Oke. Yang penting masuk. Kalau ini di belakang kamera nggak ada orang. Iya, nggak ada kameramen ya guys. Ini kita cuma pakai 2 tripod doang. Iya. Kita punya channel masing-masing ya, YouTube masing-masing. Karena kalau digabungin terlalu runyam ya. Nanti YouTube yang sebelah sini ini untuk update-nya Monyong nih paling nanti ya. Buat update terus itu tetap fokus kepada Bastian. Bastian dan kawan-kawan sih. Tetap kita update yang lain juga, cuma kita lebih fokus ke satu monyet. Karena ketika kita merawat monyet, itu sebisa mungkin kita fokus sama satu. Supaya apa? Supaya bagus. Dia punya karakter bagus pertama, dapat perhatian penuh ya kan, full time. Jadi dia bener-bener ngerasa disayang. Terus juga Aduh, dia tarik ke bulu gua. iseng Grooming dia grooming. Bukan berarti yang lain kita abaikan, enggak. Cuma kita lebih fokus ke satu monyet. Kenapa? Karena ketika kita fokus sama satu monyet itu hasilnya bakal lebih maksimal. Daripada kita menyamaratakan semua kasih sayang kita kepada yang lain juga, malah jadinya kurang bagus lah ya. Apalagi yang kayak monyong gini ya, pas baru datang gitu ya. Apalagi pas baru datang kita kurang kasih sayang, dia malah susah buat pendekatan sama kita. Jadi kita masang chemistry-nya lebih susah. Nah, jadi ini harus difokusin dulu. Kebetulan emang nggak ada yang megang kan. Kalau gua megang dia juga pasti Bastian marah ya kan, pasti Bastian cemburu. Nah makanya ini gue bisa ngeluarin 2 monyet secara bersamaan itu harus ada 2 orang. Betul. Yang kontrol satu-satu supaya nggak terjadi keributan berantem gitu, biar nggak berantem lah. Kalau sendiri juga susah juga misahin ketika 2 monyet jumbo itu. Yang ada kita kena sasaran nanti. Kita misalkan 2 monyet gini, balik ke kita semua bingung. Tapi kalau kita kontrol satu-satu itu lebih safety sih, lebih aman. Iya, makanya gue nggak pernah bawa monyet lebih dari 1 sendirian. Pernah sih Bastian sama Mona, tapi pas lagi sakit. Ketika lagi sehat nggak berani gue. Yang ada pada bonyok monyetnya yang bonyok. Emang kitanya nggak bonyok. Tapi ketika kita berusaha misahin, itu ada kemungkinan juga kita bakal bonyok juga. Kita kena dikit-dikit ya. Tetap aja. Walaupun dikit juga dikit-dikitnya monyet. Ini gedenya hampir sama, guys. Gedenya hampir sama, tingginya ya. Tingginya dia kayak masih tinggian Bastian. Gedenya hampir sama. Tinggian Bastian. Dia menang tinggi aja sebenarnya. Cuma kan kalau umur. Iya, umur. Kan umur juga sih. Ah. Faktor usia juga. Tapi emang kalau gue lihat dia emang bulat sih. Perawakan ya?
Perawakannya bulat, pahanya aja bulat begini tuh. Dia juga tulangnya nggak segede Bastian deh kalau diperhatiin. Coba turun kakinya. Nih tuh tulang-tulangnya tuh dari jempol kakinya nih tuh. Jempol kakinya beda. Emang karakter tulangnya beda gitu loh. Iya benar. Ini kan tulang-tulang pekerja, gitu kan. Kuli sebelumnya dia tukang petik kelapa kan. Kalau dia makan tidur. Iya. Ya kan, monyet kesayangan beda. Ya kan. Nah, ini nanti kita bisa buat compare nih, kira-kira monyet yang mana yang bakal lebih bagus. Monyet yang sebelumnya punya trauma banyak tapi disayang, atau monyet yang emang dari dulu mendapatkan kasih sayang. Tapi nggak dibiasakan bersosialisasi gitu, maksudnya masih kurang lah sosialisasinya. Jadi dia sama orang lain galak gitu. Sama Bastian yang emang aslinya dari alam gitu, dari buruk liar yang dipakai untuk metik kelapa sebelumnya, atau bisa dibilang kurang kasih sayang lah ya. Itu bisa nyedot ya Mas? Bisa lah, monyet sayangan, monyet rawatan rata-rata bisa sih. Good boy. Good boy. Aus monyong. Habis nyong. Biasanya emang bisa sih kalau monyet-monyet rawatan gitu minum bisa sedikit aja. Nah terus itu buat apa namanya? Yang suka komen tuh apa namanya kan bilang, kenapa sih bang namanya monyong jelek banget? Itu bukan gara-gara kita yang ngasih nama monyong, karena emang dari sana namanya monyong. Iya. Nah tadi kita emang mau ganti namanya, cuman dari owner pertamanya itu udah bilang jangan diganti namanya monyong aja bang katanya, buat kenang-kenangan kayak gitu. Soalnya ini katanya udah dianggap anak sendiri katanya gitu. Iya. Jadi kita ya cuma nepatin amanahnya aja, ya kan? Iya, ngikutin amanahnya aja. Bukan berarti nggak mau diganti. Tadinya mau diganti mau jadi nama Dika tadinya ya. Dika Monyong. Dika Monyong. Cuman kata orangnya jangan bang, katanya buat kenang-kenangan gitu. Oh ya udah. Berarti namanya Monyong Bogel aja. Ya serah, ntar itu mah gampang kita beruin lagi kan nama Bogel dia. Monyong apa? Tapi dia Bogel di ciri khasnya dia. Kalau gue lihat ciri khasnya dia Bogel, dia tuh nggak terlalu panjang guys, badannya itu pendek tapi lebar ke samping itu, bulunya itu lebat banget, bener-bener tebel banget tuh bulunya tuh, kayak bulu apa ya? Kayak kalau kucing tuh kayak British gitu loh, kucing British short hair gitu, tapi ini long hair gitu kan, British long hair. Nah kalau ini kayak kucing Anggora bukan Anggora apa namanya? Kucing long hair kampung gitu. Bulunya nggak selebat dia emang. Dia bulunya lebat tapi lebih rontok ya. Stres kayak Mas. Mungkin faktor stres juga ya. Soalnya ini kakinya aja hair loss banyak nih. Hair loss, ini juga sebelah sini hair loss juga. Tapi mungkin nggak sih dia gigitin tangan gitu ya sama kaki gitu? Nggak tahu dah. Gue selama ini sih belum pernah lihat dia gigitin kaki. Cuma ini kalau kemungkinan besar menurut gue dicabutin karena dia stres kan. Stres. Ini tuh kaki tangan semua ya dia. Iya, soalnya di bagian tangan sini sama di bagian kaki tuh. Di bagian depan semua sih, ini bagian sini. Ini bagian sini. Bagian sini, depan. Sini. Jadi dia gini-gini cabut. Kalau stres dia bingung mau ngapain kan? Iya. Nyabutin tangan gitu, boleh cabutin. Makanya kalau kalian, mungkin teman-teman banyak ya, apalagi teman-teman rescuer ya, yang biasa handle primata hasil rescue, mungkin lihatlah tangannya botak atau kakinya botak. Itu udah hal biasa ya, hal biasa yang terjadi di dunia primata ketika primata itu stres. Dia nyabutin bulu kaki tangannya. Gitu. Jadi kita belum pernah ngajak dia jalan-jalan ya? Belum pernah keluar ya? Ini belum pernah keluar, emang baru ini kan dia dipegang juga, baru bener-bener kayak handle banget. Kita update lagi deh perkembangannya dia sama Bastian, diajak jalan kemana gitu ya. Cuma memang harus kontrol penuh sih. Karena ini kan musuh bebuyutan ya aslinya nih, sama-sama punya dendam. Dia palanya benjol, Bastian robek, bonyok-bonyok mukanya. Emang lukanya banyakan Bastian karena kan dia bertaring. Cuma secara tenaga besaran Bastian, jadi dia bonyok juga. Tapi kalau dia nggak ada tenaganya macam pasti bandi banget Mas. Mungkin kalau nggak ada gua di posisi berantem aja gitu, bukan karena nggak sengaja ke satu atau gimana. Itu nggak ada gua, nggak ada yang misahin. Wah, habis dia. Lebih banyak robeknya. Tapi dia bisa mati. Yang mati dia matinya nyusul. Dia kuat banget, soalnya dia tuh kalau udah berantem nih, sakitnya nggak dirasa sama dia. Gak kenal koreng dia. Nggak kenal sakit, dia nggak tahu sakit. Pas kemarin fallback panjang tuh sama siapa ya? Ini sama Yanto di sini panjang. Sama Yanto ya. Itu sama panjang aja dia masih berantem. Sepanjang ini masih berantem. Masih berantem. Masih berantem. Itu udah robek. Maksudnya
Ini Kalau- kemarin pas udah robek pun dia nggak berhenti di. Itu gue masih Lanjut ya? tarik-tarik, gue berusaha misahin kan. Setengah mati, gila tenaganya gede banget. Kalau Iya. udah emosi tuh. Udah gue udah ngeliat pernah dia berantem sama Michael. Buset. Iya, bukannya sengaja diaduin sih sebenarnya. Wah, diaduin emang gue gila main diaduin. Apalagi dia bertaring, dia ompong. Ya nggak fair Iya, lah nggak sebenarnya fair. ya. Nggak fair, tapi secara mental pun nggak fair juga. Mental dia terlalu kuat. Mental dia cengeng sebenarnya. Cengeng. Terlalu Nggak seharusnya dia 2 match segede gitu. iya. Secara compare ototnya juga udah beda, udah jauh. Dia ini bukan otot gedenya. Ini lebih ke lemak. Lebih ke lemak ini. Makan tidur nih Onyong ya. Hah? Iya, monyong ini lebih ke makan tidur. Jadi dia gedenya gede lemak. Kalau ini gedenya bener otot, guys. Jadi dia tuh karena dulunya olahraga kan, petik kelapa. Jadi ototnya lebih besar. Secara tenaga pun besaran Bastian. Ini tuh palanya benjut nih, tuh. Bengkak ini palanya. Benjol. Benjol. Benjol, Kalau orang benjol, benjol ini benjol. kalau orang. Tapi sini korengnya dia nih. Ada korengnya juga. Koreng tuh. Udah kering tapi kan. Keren sih. Tapi kalau monyet tuh emang cepet ya dia. Iya. Ini juga Bastian tuh udah pada kering sih lukanya. Baru berapa hari yang Tapi yang lalu. monyet itu emang cepet guys dia buat pemulihan apa koreng ya. Recovery-nya lebih cepat. Recovery-nya Jadi cepat. monyet itu punya antibody mungkin 10 kali lipat kali ya, mungkin ya. Karena misalkan robek gitu ya. Itu kita butuh waktu mungkin berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Buat Kalau orang, kalau manusia ya. kalau manusia Tapi ketika di monyet gitu. beda. Monyet itu baru berapa hari yang lalu sih yang Bastian robek digigit kan gua update tuh. Belum Itu dia- seminggu kayaknya, udah seminggu belum ya? atau mungkin baru seminggu lah, tapi udah rapet banget. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Yang tadinya ilernya ngeces keluar, ilernya keluar gitu karena kan di sini robek, tembus ke mulut dalam ke apa sih? Bibir bawah. Iya, bibir bawah Gusi. tembus ke gusi, tembus bolong gitu kan. Jadi kalau dia minum sering keluar di sini. Ya, Atau kalau dia nyimpen makanan kan banget. monyet kan kalau makan nyimpen di sini kan, di tembolok. Nah, itu Itu keluar. makanan sering keluar di sini gitu. Dari yang begitu aja yang parah banget. Itu nggak sampai sebulan. Tuh. Udah rapet, guys, udah bener-bener rapet banget, udah kering, tinggal koreng, tinggal nunggu sembuhnya gitu. Apaan sih ngambek-ngambek? Kejang-kejang mulu dia. Kesel dia. Bastian. Oke, good boy. Panik dia. Ya enggak apa-apa sayang. Enggak boleh emosi ya. Ya. Enggak boleh emosi ya sayang ya. Jangan ya. Enggak boleh emosi ya. Jangan ya. Apa sayang? Aman ya, Kita aman ya. harus kontrol ini. Aman ya nak ya. Aman ya. Jangan nakal ya. Jangan berantem, oke? Takut banget, takut. Tuh kan. Dikanya yang takut sebenarnya, coba ditengok doang sama Bastian tuh. Kita lagi Nyong. benerin talinya. Takut banget sih Nyong. Si Monyong udah takut tuh sampai pental sampai ke sono no. Agak kesini kali deh. Di kamera gue takutnya nggak kelihatan di situ. Intinya masih segitulah ya. Pendekatan Bastian dengan si Monyong ini belum terlalu deket banget. Jadi masih Ya seiring jalannya waktu lah nanti ya. ya mungkin bisa nanti ya pelan-pelan. Intinya Banyak kita banget. sedang berusaha nih untuk menyatukan si Monyong dan Bastian biar akur gitu. Ya walaupun ribut-ribut mulu lah ya. Ambilin 2 dong. Ini dia ntar marah nggak dikasih, cemburu dia. Jangan gitulah. Kasian. Kita harus adil. Di. Ngambil sendiri lagi gue belum ngasih. Jangan berani. Ulo. Ya udah makan aja. Nggak usah ngeliatin jatah orang. Iya, emang lu doang yang mau makan ya. Dia makan juga tapi. Makan. Gak boleh ngambil. Terus si Monyong masih dalam tahap pelatihan guys. Good boy. Kaki suruh lurusin dong. Turunin kakinya. Kakinya nggak boleh di atas ya, kotor sofanya. Nggak boleh kayak jagoan Monyong. Oke Nyong. Oke. Gampang udah diajarin cuma gitu doang tuh pelan-pelan bisa. Emangnya pinter dia sebenarnya. Good boy. Cepet ngerti dia, pinter emang. Ini habis makan tidur, males. Ngantuk, males. Udah mungkin segitu aja kali ya. Iya. Video pendekatan Bastian dengan si Monyong ini malam ini mungkin kita bakal tidur bareng dan tetap berusaha buat deketin si Monyong sama Bastian. Nanti kedepannya seperti apa? Apakah Bastian bisa duduk berdampingan dengan si Monyong untuk edukasi kedepannya? Update terus. Kita akan update terus guys. Jadi jangan lupa saksikan video-video lainnya dari kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel gua. See you in the next video.
Basiar balik lagi sono. Sono.